kenalin, aku Valencia Tesalonika, biasa dipanggil Valen. Aku asal dari kota Kediri, Jawa Timur, dan dulu adalah mahasiswi Teknik Industri angkatan 2020. Masuk ke TI UNER jalur UTBK atau SNBT, dan di bulan Maret 2024, puji Tuhan aku sudah lulus dan sekarang menjadi seorang alumni. Nah, fun fact teknik industri untuk teman-teman yang masuk ke TI, jadi nanti kalian nggak akan belajar cuma ilmu keteknikan aja kayak fisika, kalkulus, tapi kalian juga akan banyak belajar tentang managerial knowledge. Jadi akan ada sedikit tentang ilmu ekonomi, terus memanage sumber daya manusia, terus nanti ada programming juga, gambar teknik dan lain sebagainya. Itu seru banget, jadi kalian akan bisa lihat gitu betapa luasnya bidang ilmu yang ada di TI, dan kalian akan dapat banyak banget insight dari situ. Terkait IPK penting atau enggak, jawabanku adalah penting. Kenapa? Yang pertama, ketika aku punya ibaratnya itu seperti mindset gitu ya, bahwa nilai akademis atau IPK itu penting, aku merasa proses belajar dan proses aku menjalani perkuliahan itu terasa lebih on track, sistematis, dan lebih jelas gitu. Karena aku punya standar dan juga target yang ingin aku capai seperti itu. Jadi ketika mau mempersiapkan ujian, mau belajar itu, aku punya semangat tersendiri gitu untuk mencapai target atau standar itu tadi. Nah, yang kedua, saat screening nantinya, salah satu poin penilaian itu juga di IPK atau track record nilai akademis kalian gitu. Jadi bayangin aja, sama-sama dari jurusan yang sama, tapi nilainya berbeda, otomatis kemungkinan besar akan didahulukan kandidat yang punya nilai lebih baik gitu. Dan persyaratan pekerjaan sekarang juga sudah sebagian besar menyertakan syarat minimal IPK seperti itu. Kesibukan aku sekarang, puji Tuhan, 2 bulan setelah wisuda di bulan Maret 2024, aku diterima sebagai seorang manajemen training operations di PT Santos Jaya Abadi Kapal Lapi Group. Nah, aku tahu informasi lowongan ini dari salah satu job fair yang diadakan oleh salah satu universitas di Surabaya. Nah, aku mengikuti beberapa proses seleksi, mulai dari CV screening, administration screening, lalu aku mengerjakan online test yang pertama, itu seperti psikotes, lalu aku dipanggil untuk HR interview. Nah, di HR interview, aku banyak menjelaskan tentang personality dan juga kepribadian atau karakter diri aku, dan HR-nya pun banyak ingin tahu soal pengalaman magang dan apa saja yang aku dapatkan selama berkuliah. Lalu aku diundang untuk mengikuti business simulation atau seperti LGD atau leaderless group discussion. Nah, di dalam business simulation itu aku dihadapkan dengan 4 kandidat yang lain dan diberikan case study atau studi kasus yang harus dipecahkan secara individu maupun berkelompok dengan kandidat yang lain. Nah, di situ yang dinilai oleh HR adalah cara teman-teman berpendapat, apakah teman-teman ini kandidat yang aktif atau pasif atau terlalu mendominasi, karena itu juga kurang baik kalau terlalu mendominasi, dan juga ingin melihat bagaimana teman-teman menyelesaikan atau membreakdown case study tersebut. Jadi melihat analytical thinking dan juga problem solving serta decision making kandidat yang menjalani business simulation. Menurutku ada 3 hal. Yang pertama knowledge, skill, dan juga attitude. Nah, knowledge ini kurang lebih bisa dilihat standarnya yaitu dari track record nilai akademis teman-teman. Itulah kenapa di awal tadi aku bilang IPK itu penting gitu. Nah, tapi knowledge aja nggak cukup, melainkan harus diimbangi dengan skill. Nah, skill di sini ada hard skill dan juga soft skill. Hard skill teman-teman bisa perlengkapi diri teman-teman mulai dari software yang umum atau general dulu seperti menguasai Microsoft Excel dan lain sebagainya. Baru nanti nilai lebihnya atau added value-nya teman-teman bisa belajar menguasai software yang lain seperti programming, data analytics, dan lain sebagainya. Untuk soft skill, menurutku ada beberapa hal yang penting dan cukup menjadi standar, yaitu seperti analytical thinking, problem solving, public speaking, dan juga decision making. Nah, sedikit tips, teman-teman bisa pelajari hal-hal itu tadi dengan cara sering-seringlah ikut lomba selama kalian menjadi mahasiswa. Jujur, di tahap business simulation waktu aku proses seleksi, aku cukup terbantu karena aku saat kuliah sering mengikuti lomba business competition. Teman-teman harus punya goals dan juga target yang jelas gitu. Nah, teman-teman silakan belajar untuk mempunyai goals atau target dalam jangka pendek maupun jangka panjang sekalipun. Jadi setelah lulus, katakanlah teman-teman sudah punya target. Nah, ini harus jelas ingin bekerjanya di bidang apa, katakanlah FMCG atau di bidang manufaktur
startup dan lain sebagainya. Nah, karena dengan goals atau target yang jelas itu akan mempermudah proses teman-teman untuk apply lowongan maupun menjalani proses seleksi. Karena teman-teman udah tahu nih goals kalian sebenarnya itu apa sih gitu. Nah, tapi goals saja nggak cukup, melainkan juga harus diimbangi dengan implementasi yang jelas dan konsisten juga. Nah, teman-teman juga bisa mulai memperlengkapi diri teman-teman dengan CV terbaik versi kalian. Terus jangan lupa update personal branding bisa lewat LinkedIn supaya teman-teman lebih dilirik oleh para HR di luar sana.